Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM saya. Saya akan menjawab di sini tentang pertanyaan, bisakah membeli rumah dengan gaji UMR? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya sering ditanyakan oleh banyak teman yang mungkin bekerja atau berpenghasilan mentok UMR di suatu kota ya. Di sini saya akan memberikan tipsnya bagaimana gaji UMR itu bisa membeli rumah gitu ya, seringkali yang tadi ditanyakan ya. Kenapa? Karena niat membeli rumah itu selalu naik nilainya dan bertambah ya seiring dengan inflasi dan juga pertumbuhan penduduk. Jadi teman-teman yang bergaji UMR itu sebenarnya masih bisa membeli rumah. Dengan cara apa? Nanti saya akan bagikan tipsnya bagaimana cara membeli rumah dengan orang bergaji UMR. Jangan salah teman-teman tekun disiplin dalam mengelola keuangan. Ya, di sini mungkin bisa disimak. Saya akan memberikan sedikit 4 tips sederhana bagaimana teman-teman UMR bisa membeli rumah dengan walaupun mereka bergaji UMR. Oke ya. Yang pertama teman-teman ikut program pemerintah ya, yang namanya KPR Rumah Subsidi ya. Jadi perlu teman-teman tahu ya, pemerintah sebenarnya punya program dalam bidang perumahan. Itu yang diberi nama, kalau teman-teman nanti mengambil sebuah KPR, namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ya. Jadi program ini biasa disebut sebagai program KPR Rumah Subsidi ya. Nah, KPR Rumah Subsidi ini dirancang agar masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah tetapi punya akses untuk membeli rumah secara pribadi. Jadi sebagai informasi buat teman-teman ya yang mengambil rumah dengan cara ini ya, intinya adalah rumah dijual dengan program subsidi ini umumnya pada tipe 36 atau tipe 72 dengan kisaran harga 150 sampai 200 jutaan ya. Adapun syaratnya untuk mencicil rumah subsidi pemerintah ini adalah lewat skema FLPP, pun terbilang mungkin tidak begitu rumit ya. Misalnya ya, teman-teman sudah bekerja selama 1 tahun dan berpenghasilan minimal maksimal 4 juta rupiah gitu ya. Nah, yang kedua adalah sisihkan 10 atau 30% pendapatan teman-teman untuk DP membeli rumah ya. Pada prinsipnya KPR adalah program yang membiayai terlebih dahulu pembelian rumah. Jadi tanggung jawab untuk membayar rumah akan beralih kepada pihak bank. Lalu nanti teman-teman akan mencicil ke bank tersebut. Namun sebelum itu teman-teman perlu memenuhi uang muka atau DP ya, down payment, untuk membeli rumah. Bank umumnya akan membebankan DP sebesar 10-30% dari nilai penjualan rumah. Meskipun persentasenya terbilang kecil ya, jumlah uang yang perlu dikeluarkan tidak demikian teman-teman. Jadi misalnya saja teman-teman membeli rumah dengan harga 150 atau 200 juta, maka DP yang perlu teman-teman keluarkan adalah 15 juta sampai dengan 50 juta, karena itu metode yang paling tepat untuk membayar DP rumah adalah dengan menyisihkan 30% dari pendapatan mulai sekarang. Jadi supaya teman-teman konsisten, sebaiknya mulailah menabung di awal bulan. Yang ketiga ya, jangan boros teman-teman. Jadi setelah menyisihkan 30% pendapatan untuk tabungan DP membeli rumah, nah sekarang teman-teman punya sekitar 70% pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari belanja, kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, transportasi, sampai kebutuhan mungkin teman-teman yang jalan-jalan atau lain-lainnya ya. Jadi manfaatkan anggaran ini sebaik-baiknya, jangan sampai mengganggu pos tabungan untuk DP atau cicilan rumah. Jadi ada baiknya juga teman-teman menerapkan gaya hidup yang hemat mulai dari sekarang ketika teman-teman mulai mencicil atau membeli rumah. Catatan pengeluaran apa saja yang terjadi dalam sebulan, jika ada sisa mungkin 70% tabunglah teman-teman di pos-pos untuk membayar DP atau cicilan rumah. Akan tetapi jika ada sisa dan malah kelebihan pengeluaran, evaluasilah apa yang salah daripada teman-teman sekarang ya. Jadi pada umumnya banyak orang cenderung bersikap konsumtif sekarang ini. Jadi kalau teman-teman ingin membeli rumah, mulailah berhemat ya.
Dengan membuat anggaran gaji tadi ya, jelas teman-teman di awal bulan mulai menabung, dan tindakan boros mungkin bisa dikendalikan dengan cara itu. Dan keempat, mulailah teman-teman berinvestasi. Jadi tabungan saja mungkin tidak cukup untuk mempersiapkan DP membeli rumah atau membayar cicilan. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mungkin menambah penghasilan dengan mulai cara berinvestasi. Ya, dengan begitu uang yang disimpan tidak hanya mengendap dan termakan inflasi. Jadi teman-teman memiliki return atas keuntungan. Nah, teman-teman ya, jadi apa saja mungkin yang tadi saya sebutkan 4 tips bagaimana cara teman-teman membeli rumah dengan walaupun bergaji UMR. Jadi perhitungannya paling mudah adalah dari gaji yang teman-teman dapatkan adalah ya 30-40% itu adalah kekuatan mencicil teman-teman dalam membeli rumah. Jadi kalau misalnya, Pak, saya bergaji UMR, bisa nggak saya membeli rumah? Bisa, jawabannya. Dengan syarat teman-teman mulailah berhemat, dan padanya teman-teman bisa membeli rumah antara harga 150 juta hingga 200 juta. Dan mulai sekarang jika teman-teman berniat membeli rumah, mulailah untuk DP. Terima kasih sudah mendengar atau sudah nonton video ini. Mudah-mudahan terjawab yang teman-teman tanyakan di DM saya, bagaimana cara membeli rumah walaupun dengan bergaji UMR. Selamat membeli rumah dan selamat berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.